Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah fa inna taqwa wasiyatullah lil mu'minina wal mu'minat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Kembali tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas barakah nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dengan keberkahan nikmat-nikmatnya kita masih tetap melaksanakan kewajiban kita kepada Sang Maha Pencipta. Salawat beriring salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah. InsyaAllah kita akan sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada pribadi dan semua yang hadir di sini, mari bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa yang mampu menambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Catatan sejarah, satu hari terjadi sebuah gempa yang tidak menghancurkan sebuah wilayah, gempa yang hanya menghancurkan patung-patung saat itu. Satu hari ada catatan sejarah yang menyatakan api orang Majusi tidak pernah padam, tapi malam ini api orang Majusi padam. Dan keanehan muncul ketika rembulan yang bersinar terang menderang. Bahkan banyak yang terheran-heran ketika seolah-olah sinar tersebut masuk ke sebuah rumah yang ternyata itu adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sudah sejarah yang kita dapat dari para ulama yang menjelaskan bagaimana dan kapan proses lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada bulan ini kita peringati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana, masjid, musalla, majelis taklim, berbagai tempat mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jangan pernah salah tafsir bahwa Maulid Nabi adalah ulang tahun baginda Rasul. Salah. Yang benar adalah Maulid saat waktunya lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Maulud adalah bayi yang lahir yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulang tahun dalam bahasa Arab, Eid Milad diberikan namanya. Oleh karenanya, siapa yang menolak saatnya lahirnya baginda Rasul, siapa yang menolak lahirnya bayi yang mulia baginda Rasul, sudah bisa kita kategorikan dia keluar keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi hikmah yang terbesar dengan berkah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jelaskan. Yang pertama dalam surah Al-Anbiya ayat 107 dan dalam surah Saba ayat 28, Allah jelaskan secara gamblang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus ini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bahkan secara khusus Allah jelaskan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, bagi seluruh manusia. Berbeda dengan para nabi dan rasul sebelumnya, mereka diutus pada satu kaum dengan wilayah yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Rasul
Rasulullah. Tidak ada sekat wilayah, tidak ada sekat negara, tidak ada sekat wilayah dan sebagainya. Ini untuk seluruh manusia yang ada di alam dunia ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adalah satu keberkahan Allah. Hikmah tertinggi lahirnya baginda Rasulullah adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat di dalam Al-Quran ini ada 3 pengertian. Yang pertama, rahmat adalah solusi dari segala masalah yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berikan solusi karena kehidupan kita sebagai pribadi, rumah tangga, sebagai warga negara, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebagai aparat. Andai balik kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbentuk Al-Quran, Allah titipkan rahmat Allah melalui Al-Quranul Karim yang disampaikan baginda Rasul, yang dijelaskan dalam hadis-hadisnya, maka pantas beliau bersabda, ini aku tinggalkan waris wasiat kepadamu sekalian, 2 wasiat yang apabila kalian berpegang kepada keduanya tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan. Dia adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Solusi hikmah yang pertama melalui rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pribadi yang banyak masalah, di rumah tangga banyak masalah, di wilayah banyak masalah, satu tatanan negara banyak masalah, andai kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka selesai semua masalah yang dialaminya. Dahsyatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus Allah, tidak dilahirkan di Romawi yang imperiumnya, budayanya, bahkan dibilang ini semua sudah kemajuan, bahkan dia adalah negara yang maju. Tidak di Persia yang teknologinya, yang ekonomi sudah mulai berkembang, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah orang-orang jahiliyah yang bodoh, tidak mengerti adab, bodoh tidak mengerti sopan santun, bodoh tidak mengetahui nilai kebaikan, bahkan bodoh tidak mengerti akan kemaslahatan, bodoh tidak mengerti akan adanya silaturahmi. Baginda Rasulullah SAW, penduduk Mekah yang saat itu bergelar jahiliyah, berkat lahiran Rasulullah terangkat menjadi khaira umat yang paling baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, mari dengan hikmah lahirnya baginda Rasulullah yang membawa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dituangkan dalam Al-Quran, yang disampaikan baginda Rasul, yang dijelaskan melalui hadis-hadis Rasul, maka kita kaji dan kita pelajari untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran kita hafal, bagus. Al-Quran kita baca, bagus. Tapi lihat sejarah para sahabat, para tabi'in. Mereka membaca Al-Quran, melahirkan karya-karya ilmiah. Mereka membaca Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran, melahirkan peningkatan taraf kehidupan. Tetapi kita bertahun-tahun baca Al-Quran tak pernah mau mengkaji isinya, apalagi untuk mengamalkannya. Oleh karenanya pantas kalau kehidupan kita banyak masalah yang kita hadapi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Buka sejarah. Banyak ilmuwan Islam dari segi matematika, kedokteran dan sebagainya, mereka adalah orang-orang kita, mereka adalah umat Muhammad Rasulullah karena mengkaji Al-Quran dengan baik. Dia baca, dia telaah, dia kaji dan diamalkan, dikembangkan sehingga melahirkan karya-karya ilmiah yang hebat di alam dunia ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, melalui peringatan Maulid nanti yang kita rayakan, mari bersama-sama kita buka ini mata hati kita. Kembali kepada Al-Quran. Jikalau masalah pribadi kita, jikalau masalah rumah tangga kita, jikalau masalah wilayah-wilayah kita, jikalau ada masalah dalam negara kita, maka kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Insya Allah pasti dijamin Allah subhanahu wa ta'ala kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya orang kehidup, orang punya kehidupan ini akan ada ujian yang Allah berikan. Salah satu contoh Allah gambarkan ini
Kita bisa baca Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 157, 155 adalah permasalahan hidupnya, bahkan dijelaskan amalannya, jalan keluarnya, sehingga kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ini Allah akan uji kita dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kekurangan harta benda, kekurangan nyawa, banyak orang yang meninggal dunia, kurangnya buah-buahan. Wa basyirus sabirin, beritakan semua kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar adalah amalannya. Kemudian dijelaskan, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Ini adalah mereka-mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari sekali lagi sama-sama kita buka ini mata hati kita. Jangan tinggalkan Al-Qur'anul Karim yang sering kita baca, perdalam, kaji isinya, amalkan isinya. Mari sama-sama kita buka semuanya ini hadis-hadis baginda Rasulullah yang merupakan ada contoh buat kita, dan ketahuilah bahwasanya hanya Islam, hanya agama Islam satu-satunya agama yang memiliki suri tauladan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengkap sudah, sebagai pribadi, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai bisnismen, sebagai tatanan pemerintahan, semua ada contohnya dalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kita baca Al-Qur'an, kita kaji Al-Qur'an, lihat profesi kita. Kalau kita seorang pelajar, cari ayat dan hadis yang berkenaan tuntunan tentang cara belajar. Kalau kita seorang bisnismen, buka Al-Quran, mana ayat bisnis dan ada hadis yang menjelaskan tentang bisnis. Kalau kita seorang aparatur pemerintahan, buka itu ayat Al-Quran dan hadis, mana bagaimana pemerintah yang baik menurut Allah dan Rasulnya yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita seorang pedagang, buka itu ayat Al-Quran, cari urunan ayatnya, bagaimana pedagang yang baik, bagaimana pedagang yang baik menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Kalau kita seorang mubaligh, kita seorang ulama, kita seorang guru, buka ayatnya, buka hadisnya, kaji bagaimana menjadi sosok guru, ulama, pendakwah yang baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka pantas Allah gelarkan pada diri Rasul contoh teladan yang paling baik untuk kita semuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, sebelum kita kerap kali menghadiri peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW, mari sama-sama kita buka sejarah bagaimana sosok yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya kita bisa ambil hikmah di antara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita bisa ketahui betapa banyak dan besar hikmah yang kita dapat. Ketahuilah bahwasanya peringatan Maulid Nabi bukan hanya saat-saat ini saja yang dilaksanakan oleh umat Muhammad Rasulullah. Kita tahu pada tahun 341 Hijriah, Mu'izz lidinillah, mereka beliau dan para pengikutnya juga untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi. Amir li ahkamillah tahun 524 Hijriah mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salahuddin Al-Ayyubi 570 Hijriah, mereka merayakan, memperingati untuk menambah gairah semangat umat Islam dalam berjuang. Ini mereka mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Syekh Umar bin Muhammad bin Malla dari kota Mosul pada tahun 630 Hijriah, ini pun mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diikuti oleh Malik Muzaffar Abu Sa'id dari kota Irbil, yang kemudian dikarang At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir, satu kitab tentang baginda Rasulullah SAW yang dikarang oleh Hafiz bin Dahiyah, yang semuanya untuk meningkatkan rasa mahabbah, rasa cinta, gemar bersolawat, dan rasa untuk bertanggung jawab atas amanah yang Allah berikan kepada kita, meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita semuanya akhir hayat kita senantiasa benar-benar husnul khatimah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala dan pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
taala melalui peringatan Maulid Nabi meningkatkan taraf kehidupan kita, memperbaiki segala permasalahan kita, mengurangi semua masalah kita, bahkan memberikan solusi jalan keluar dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tambah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamullahin nizam wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر مدى صلاة عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه خير أهل الدارين خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص وعمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سبلي الشريفين سيدي سباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وابن عبد الله الحسين وعلى عمي الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.